agar kita tidak jauh dari waktu subuh, bisa langsung melaksanakan sholat subuh, terutama dengan berjamaah. Karena sesungguhnya seorang muslim di dalam hari-harinya itu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya, baik amal ibadahnya, karakternya, apapun yang ada dirinya. Dalilnya apa? Dalam hadis arba'in, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah yang paling baik, hal yang paling baik. Ala kulli syai', pada segala sesuatu. Maka bagi seorang mukmin, kita harus meningkatkan yang sebelumnya saat puasa barangkali kita lebih banyak dengan mengisi dengan istirahat, maka akan sangat lebih bernilai kita isi dengan tilawah Al-Quran. Karena mungkin sudah terkenal naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Akan tapi kita berpikirnya yang tidurnya saja ibadah, apalagi jika dilakukan dengan amalan ibadah. Tentu akan berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan segala gerak-gerik kita, mulai dari mulut kita, apa saja yang kita ucapkan, apakah ada sama saja ketika kita puasa dengan tidak puasa? Apakah kita yang biasanya mungkin sering membicarakan orang ketika puasa masih tetap berpuasa, masih tetap berlangsung, maka itu perlu dipertanyakan puasanya. Apakah yang terkadang kita atau kita melakukan kebohongan ketika puasa kita masih sering berbohong? Maka tanyakan kita masing-masing. Kalau belum bisa secara maksimal, kita kurangi sedikit-sedikit. Karena juga Rasulullah mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Tentu bagi level anak-anak kecil, level anak yang mulai balik, pada awalnya puasa adalah menahan makan dan minum. Akan tetapi seiring dengan usia kita bertambah, maka tentunya kita harus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Ketika siang misalnya ada waktu makan siang, terkadang kita dahulukan makan siang. Dan pada Ramadan tentunya kita tidak ada makan siang, maka kita bisa datang terlebih dahulu ke masjid untuk menunggu panggilan Allah, yaitu sholat duhur berjamaah. Dengan demikian ada perbedaan-perbedaan antara ketika bulan Ramadan, ketika sedang puasa dan ketika tidak puasa. Tentu dengan melakukan yang itu, ketika awalnya kita dahulukan makan siang, ternyata di bulan Ramadan kita dahulukan sholat berjamaah, kita ikuti dengan sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah, maka akan semakin meningkat kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan seperti yang di ayat la'allakum tattaqun akan tercapai. Akan tetapi tentu ini tidak mudah dan juga bukan hal yang mustahil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang dia mau berusaha. Tinggal kita, apakah kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih pada bulan Ramadan yang suci, yang penuh berkah ini. Tentu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita sesungguhnya lemah. Kita tidak makan minum itu rasanya lemah. Berarti kalau kita berlaku sombong sangat-sangat tidak pantas. Baru tidak makan sehari, setengah hari atau sehari, kita ternyata lemah. Itulah salah satu hikmah dari puasa.
menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya manusia itu sangat lemah, sangat bergantung kepada yang lain, pada makanan, pada minuman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya di sini akan saya sampaikan beberapa adab yang seyogianya dilaksanakan oleh seorang yang puasa, yaitu di dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menyebutkan 6 adab orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu adalah menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Tentu manusia dikaruniai mulut, dikaruniai lidah yang dia bisa berbicara kepada orang lain. Akan tetapi terkadang kita menyaksikan seseorang tidak mampu menahan lidahnya dari menyakiti orang lain. Apakah ucapan kita yang kita ucapkan menyinggung ataupun menusuk perasaan orang lain? Tentu kita harus berhati-hati, lebih-lebih ketika kita sedang berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu apabila diundang untuk makan, maka sedang ia berpuasa, tentu ini berlaku untuk Ramadan dan juga yang lain, maka katakanlah aku sedang berpuasa, untuk agar tidak menjadikan kecewa orang yang mengundang. Akan tetapi ketika barangkali kalau puasa sunnah mengaku puasa ada timbul rasa ria, bisa menggunakan alasan-alasan yang lain. Kemudian yang ketiga, membaca doa ketika berbuka. Sesungguhnya dalam sabda Rasulullah diantaranya yaitu bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah mustajab, terkabul. Maka ketika kita berpuasa diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, berzikir, dan juga ketika menjelang berbuka puasa. Baik itu dengan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, maupun dengan dhahaba dhama'u wa btallatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Kemudian yang keempat adalah makanan untuk berbuka, yaitu dengan kurma. Baik kurma yang basah ataupun kurma yang kering, ataupun ketika tidak ada maka dengan air putih. Sebagaimana disabdakan dalam Rasulullah dalam hadisnya, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr, fa illam tajid fa 'alal ma', fa innal ma'a tahurun." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka berbukalah dengan kurma. Ketika tidak mendapatkan kurma, maka berbulekalah dengan air. Kemudian adab yang kelima dan yang keenam adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, sebagaimana telah saya sebut tadi. Yang terkait dengan menyegerakan berbuka, tentunya terkadang masih kita jumpai seseorang yang puasa saat berbuka dia berlebih-lebihan ketika berbuka. Tentu ini sangat tidak diajarkan, karena sesungguhnya kita menahan untuk tidak makan itu untuk mengurangi, bukan kita menahan kemudian melepaskan semua keinginan kita ketika puasa. Maka dengan demikian itu tidak akan menjadikan puasa yang lebih berkualitas. Kemudian yang keenam yaitu tadi mengakhirkan sahur, dengan tujuan mudah-mudahan kita menahan puasanya lebih pendek, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain bisa dengan kuat walaupun sedang puasa. Meskipun puasa kita masih bekerja, meskipun puasa kita masih membaca Al-Quran, meskipun puasa kita masih bisa berjalan ke masjid, kuat untuk mengikuti sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir tadi udah 6, sudah sampai 6 itu. Tentunya yang kita perlu perhatikan terakhir kali yaitu adalah sabda Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang pertama yang di garis bawah yaitu adalah imanan, bahwa kita melakukan ibadah puasa
semata-mata karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan keimanan kita di hadapan Allah dengan melakukan puasa Ramadan ini. Karena sesungguhnya ada orang-orang yang mengatakan beriman. Di dalam awal Al-Baqarah setelah setelah Al-Kafir, orang-orang kafir, Al-Kafirun disebut wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara sebagian dari orang-orang yang mengatakan dengan lidahnya aku beriman kepada Allah wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Karena sesungguhnya keimanan butuh bukti. Keimanan itu perlu ada syarat yang harus dilakukan. Seperti kita mengaku Islam, maka tunjukkanlah bahwa kita memenuhi daripada rukun Islam. Dengan berpuasa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depannya lagi kita akan bisa menemuinya. Tentu dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita isi Ramadan kita mulai daripada sahur, bangun, sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, membaca wirid, kemudian berangkat ke tempat kerja, menyempatkan sholat duhur berjamaah, nanti sholat asar berjamaah, dan juga sholat maghrib berjamaah. Karena umumnya pada waktu sholat maghrib kita atau sebagian di antara kita ada yang lebih sibuk dengan buka ya. Kita berbuka dengan ala kadarnya sekedar, kemudian kita melaksanakan sholat, itu yang diajarkan. Karena waktu maghrib masing-masing waktu ada mempunyai keistimewaannya. Dengan melakukan berjamaah maka sudah jelas sekali bahwa berjamaah itu adalah lebih utama daripada sholat sendirian. Mudah-mudahan dengan ibadah kita yang kita lakukan, kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, baik kita terhadap sesama, dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah kita, dijadikan kita termasuk daripada penduduk surga yang masuk kepada pintu Ar-Rayyan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.